Menjadi salah satu garda terdepan ketika bencana, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah justru kerap kali menemukan kejadian ganjil yang di luar nalar. Bahkan ketika proses evakuasi banjir pun, mereka seringkali menemukan sosok-sosok astral yang seolah minta diselamatkan. Salah satunya dialami oleh Agung, staf kedaruratan dan logistik tim BPBD Bekasi. Sedang ditugaskan mengevakuasi komplek perumahan di kota Bekasi, Agung dan tim mendapati seorang perempuan yang terjebak di salah satu rumah. Awalnya evakuasi pun berjalan lancar, tetapi yang mengagetkan ketika Agung kembali berkeliling, perempuan yang sama kembali berada di rumah yang sama pula. Ternyata kita ketemu lagi tuh sama ibu itu. Ketemu, kita nggak ngeh pertamanya kalau sosok itu si ibu yang pertama kali kita bawa. Kita angkut lagi. Nah, kita baru menyadari hal tersebut bahwa sosok wanita itu adalah orang yang sama. Itu begitu yang ketiga kalinya. Karena dengan titik evakuasi rumah tersebut di titik itu juga, rumah itu juga, ketiga kalinya kita bawa, kita antar lagi ke depan. Meski terheran-heran, Agung dan tim tetap melakukan tugas seperti biasa. Baru setelah mereka mendengar pengakuan warga, Agung mulai paham bahwa ini adalah akal-akalan makhluk gaib belaka. Ternyata menurut penuturan warga setempat, nggak ada orang yang menempati rumah tersebut. Bahkan rumah itu sudah beberapa lama tidak ditempati. Dan keterangan warga ya kosong, gelap. Tapi pandangan di mata kami terang. Tim evakuasi yang pada saat menjemput si ibu tersebut. Kisah mistis yang lain juga dialami Laurentius, komandan tim BPBD. Ketika mengevakuasi korban tenggelam di Kalimalang tahun 2017, ia ditunjuk sebagai koordinator tim lapangan. Biasanya dalam kurun waktu 24 jam, korban akan muncul ke atas air dengan sendirinya. Tapi hari itu, Laurentius dan timnya seolah mentok dan pencarian tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Anehnya, tiba-tiba mereka mendengar suara misterius padahal tidak ada siapa-siapa selain mereka di tempat tersebut. Ada suara lah ketawa gitu, suara perempuan. Sekali saya pikir siapa yang ketawa gitu kan. Ternyata ada teman juga yang kayak ada yang ketawa ini, ya kan. Iseng nih, bulu kuduk udah pada berdiri semua, ya udah kita geser aja lah ke depan lagi gitu. Yang unik, terkadang kemunculan makhluk gaib justru memberikan sebuah kode yang berujung ke penemuan korban. Setelah misteri suara perempuan, salah satu anggota Laurentius justru merasa dipijat oleh seorang bapak tua yang mengucapkan kalimat menenangkan. Udah itu nggak usah diterusin, istirahat aja dulu, ntar juga nongol, bahasanya begitu. Dilus-lus gitu sama si Ingkong, bilang makasih gitu Ingkong, kok nggak lama dia di bawah nongol. Itu sih kalau kejadian, makanya kalau kita bilang mah kode alam lah. Saat menoleh ke belakang, Aidin tak menemukan sosok lelaki tua tersebut. Tak berapa lama, mereka menemukan korban tak jauh dari tempat Aidin beristirahat. Selain sosok makhluk gaib, terkadang tim BPBD juga seringkali mendengar suara aneh dari binatang tertentu. Entah terdengar di kantor atau di lapangan. Jika terdengar suara burung kedasi, maka konon akan datang sebuah peristiwa. Entah tuh nanti mau orang tenggelam atau mau orang tenggelam barusan, sama kalau kita biasa sebut bandeng, orang sudah berhari-hari di sungai gitu kan,
baru nongol ditemukan gitu sama warga masyarakat. Burung kedasi itu yang biasanya ngasih tanda nih di sekitaran sini. Tuh. Tak hanya isyarat dari binatang, bau yang aneh juga terkadang muncul tiba-tiba ketika tim berada di lapangan. Aditya, staf pusat pengendali operasi, menambahkan mereka juga sering mencium bau anyir yang datang secara tiba-tiba. Kadang-kadang di hari kedua atau di hari ketiga kami suka cium bau anyir. Bau anyir ini ada beberapa petugas yang juga mencium aroma tersebut gitu. Nyium nggak? Iya bang. Udah selan aja dulu, diam aja dulu, insya Allah ketemu gitu loh. Namun biasanya ada kalanya yang menemukan juga tidak harus melulu kita. Kadang-kala ada warga yang lagi mancing atau warga lagi melintas melihat gitu, melapor ke pos. Tak lama mereka pun akan menemukan korban dari titik mereka mencium bau tersebut. Anehnya, terkadang Aditya sering mengalami mimpi yang ajaib seperti didatangi oleh para korban yang ditemukannya. Malamnya biasanya suka hadir gitu loh. Cuman nggak ngomong apa-apa, hanya tersenyum udah aja pergi gitu. Datang senyum udah gitu aja. Jadi seakan-akan memberikan petunjuk ke kakek saya bahwa mungkin dia mau mengucapkan terima kasih untuk dalam pencarian ini gitu ya kan, dia dicari untuk dikembalikan kepada keluarganya. Menjadi anggota BPBD, tugas mereka memang tak hanya sekedar menemukan para korban. Seringkali harus bertanggung jawab menghadapi keluarga korban sampai menjadi pengikat simpul berbagai elemen yang terkait. Kami itu ya melakukan evakuasi orang yang korban bencana. Ya, begitu setelah bencana, ya perbaikan infrastruktur dan sebagainya, itu kami koordinasi dengan Dinas PU. Ya, untuk kebutuhan pendidikan warga masyarakat, kami koordinasi dengan distrik. Itu untuk kebutuhan kesehatan pada saat itu, ya kami juga kerjasama dengan rumah sakit dan dinas kesehatan.